Hai teman-teman, di video ini kelompok kami akan membahas tentang Zygote Intrafallopian Transfer. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan juga subscribe. Ya teman-teman, sebelum kita masuk ke materi Zygote Intrafallopian Transfer, di sini saya akan membahas sedikit tentang reproduksi in vitro. Reproduksi in vitro atau teknologi reproduksi buatan ini adalah metode penanganan terhadap sel gamet, ovum dan sperma, serta hasil konsepsi embrio sebagai upaya untuk mendapatkan kehamilan di luar cara-cara alami, tidak termasuk cloning atau duplikasi manusia. Teknik ini merupakan bagian dari pengobatan infertilitas. Infertilitas dikatakan sebagai kelainan atau kondisi sakit dalam masalah reproduksi. Ya teman-teman, berikut ini adalah contoh gambar dari reproduksi in vitro pada manusia. Ini adalah diagram pembuatan bayi tabung. Berdasarkan teknik yang digunakan, teknologi reproduksi buatan dikelompokkan menjadi 4 metode. Yang pertama yaitu in vitro fertilization, yang kedua yaitu Zygote Intrafallopian Transfer, yang ketiga yaitu intracytoplasmic sperm injection, yang keempat yaitu gamete intrafallopian transfer. Dari keempat metode ini, yang dibahas dalam kelompok kami yaitu Zygote Intrafallopian Transfer. Berikut ini adalah penjelasan tentang Zygote Intrafallopian Transfer. Berikut merupakan Zygote Intrafallopian Transfer atau yang disebut dengan SIF, yaitu merupakan prosedur pemindahan zygote sebagai hasil in vitro fertilization ke dalam saluran tuba fallopi dengan tujuan agar zygote dapat tumbuh dalam saluran tuba fallopi. Dalam SIF, telur diambil dan dibuahi pada suatu hari yang sama. Lalu di hari berikutnya, embrio ditransfer. Tubal embrio transfer atau yang disebut dengan TET membiarkan embrio berkembang selama beberapa hari sebelum dipindahkan ke saluran tuba. Melalui penempatan embrio pada tuba fallopi tersebut, dipercaya akan diperoleh probabilitas keberhasilan kehamilan yang lebih tinggi. SIF dan TET juga mensyaratkan wanita untuk memiliki tuba fallopi yang sehat. SIF merupakan kombinasi antara IVF dan GIVT. Dalam prosedur ini, ovarium akan distimulasi untuk menghasilkan sel telur yang akan dikumpulkan dengan menggunakan metode IVF dan dibuahi oleh sperma. Melalui metode in vitro atau IVF, sel telur yang telah tuba fallopi melalui laparoskopi dan kemungkinan zygote disebut akan diarahkan ke dalam uterus. Kemudian keberhasilan teknik SIF. Tingkat keberhasilan teknik SIF ini cukup meyakinkan walaupun dari 100% teknik bayi tabung yang ada hanya 1% yang menggunakan teknik SIF ini. Pada tahun 2016 di Amerika Serikat telah lahir lebih dari 280 bayi melalui keberhasilan yang lebih daripada wanita yang sudah berumur rata-rata 36%. Pasien SIF akan mendapatkan kehamilan selama siklus. Syarat-syarat untuk pasien penggunaan SIFT. Yang pertama, memiliki masalah ovulasi. Yang kedua, jumlah sel sperma yang sedikit. Yang ketiga, tidak bisa hamil setelah 1 tahun mencoba. Yang keempat, tuba fallopi tidak terhalang atau tidak memiliki luka. Yang kelima, memiliki 5 atau siklus intrauterine insemination yang gagal. Prosedur Zygote Intrafallopian Transfer atau SIFT, di mana prosedur ini secara keseluruhan diperlukan waktu sekitar 4-6 minggu. Kadang-kadang juga diperlukan 1 kali siklus untuk mengalami kehamilan. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, pemberian hormon untuk menstimulasi sel telur. Setelah sel telur dewasa akan dipindahkan. Nah, di situ akan terjadi pembuahan sel telur oleh sperma. Setelah 1 hari, sel telur yang sudah dibuahi akan dilakukan pemisahan diri. Nah, dalam tahap ini embrio berubah menjadi zygote. 1-4 zygote akan diletakkan dalam tuba fallopi pada pasien. Setelah itu, pasien akan dites untuk implantasi dan kehamilan dalam beberapa hari ke depan. Saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dan kelemahan dalam metode GIF ini.
Yang pertama, untuk kelebihan, kita dapat memastikan langsung apakah proses bayi tabung yang akan dilakukan seberapa persen tingkat keberhasilannya. Ini dikarenakan selama proses GIF, sel telur akan dilihat berhasil atau tidaknya pembuahan yang dilakukan oleh sel sperma dalam laboratorium. Lain lagi dengan metode GIF atau Gamete Intrafallopian Transfer yang hanya meleburkan sel sperma dan sel telur lalu diletakkan langsung dalam tuba falopi sebelum sel telur dan sperma tersebut menjadi zigot. Teknik ZIF ini juga akan mendapatkan zigot yang aktif langsung di dalam tuba falopi. Beberapa pasangan yang merasakan bahwa cara ini lebih alamiah dalam mendapatkan kehamilan. Untuk kelemahannya, yang pertama, kelemahan GIF adalah perlunya dilakukan 2 kali operasi beda secara terpisah. Yang pertama itu untuk memindahkan sel telur dan yang satunya lagi untuk memasukkan zigot ke dalam tuba falopi. Teknik bayi tabung ini secara GIF ini juga memerlukan biaya yang sangat besar atau siklus. Sebagai tambahan, GIF dapat meningkatkan peluang kehamilan ganda sekitar 35%-nya. Secara fakta melahirkan secara ganda. Ya, inilah materi kami dari kelompok 4 teknik reproduksi hewan. Sekian dan terima kasih.